Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. 4 minggu sebelum kita merayakan Hari Raya Natal, kita masuk dalam masa Adventus. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda semua untuk memahami. Yang pertama, apa itu Advent? Yang kedua, apa nama lain dari masa Advent? Yang ketiga, apa makna keempat lilin Advent? Serta yang keempat, apa makna masa Advent bagi kita orang Katolik? Kata Advent itu sendiri, itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang berarti kedatangan. Maka titik fokus kita pada masa Advent ini bukan kedatangan si A atau kedatangan si B, tetapi kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik itu kedatangan Yesus yang pertama kalinya, yang akan kita peringati pada Hari Raya Natal, maupun persiapan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman. Bagi kita orang Katolik, kita mesti tahu nama lain dari masa Advent. Masa Advent itu disebut juga sebagai pertama masa penantian, dan yang kedua masa pertobatan, dan yang ketiga adalah masa pengharapan. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa masa Advent disebut sebagai masa penantian? Karena pada masa Advent ini kita menantikan kedatangan Tuhan yang pertama, yang datang dalam kondisi miskin papa, dalam sosok insani yang dapat mati. Sekaligus pada saat ini kita menantikan kedatangannya yang terakhir, yang akan datang di akhir zaman dalam kondisi penuh kemuliaan sebagai penguasa waktu dan hakim semesta, seperti yang dikisahkan Yesus dalam Injil Lukas di Minggu Advent pertama tahun C ini. Lalu bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan? Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan menyalakan 4 lilin Advent di dalam hati kita masing-masing. Jadi lilin Advent tidak hanya dinyalakan di dalam gereja, tetapi juga mesti menyala dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan juga di tempat kerja kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk mengarahkan pandangan ke lingkaran Advent, ke corona Advent atau mahkota Advent ini. Nah, lilin pertama yang berwarna ungu seringkali disebut sebagai lilin nabi yang melambangkan pengharapan. Dalam kitab Yeremia bab 33 ayat 14 sampai dengan ayat 16, Allah menaruh harapan penuh akan lahirnya Mesias atau tunas keadilan bagi Daud. Dan memang benar, tunas keadilan itu lahir dari keturunan Daud. Makanya Yesus juga disebut sebagai keturunan Daud. Oleh karena itu, Yesus juga seringkali disapa sebagai anak Daud, sebagai putra Daud. Lilin ini akan dinyalakan pada hari Minggu pertama Advent setelah lilin ini diberkati. Dan yang kedua juga, itu berwarna ungu, yang lazim disebut sebagai lilin Bethlehem, yang melambangkan cinta dan juga iman. Lilin yang mengingatkan kita akan perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Lilin kedua ini akan dinyalakan pada hari Minggu kedua masa Advent. Dan lilin yang ketiga, ini agak berbeda dengan lilin pertama, lilin kedua. Lilin yang ketiga ini dia berwarna pink. Seringkali disebut sebagai lilin gembala, yang melambangkan sukacita. Lilin ini mengingatkan sukacita yang dialami dunia pada kelahiran Yesus, serta sukacita umat beriman yang mencapai titik tengah masa Advent. Makanya hari Minggu ketiga ini disebut sebagai hari Minggu Gaudete. Nah, biasanya mulai hari Minggu Gaudete inilah musik dan lagu-lagu Natal dapat dibunyikan. Lilin ini dinyalakan pada hari Minggu ketiga masa Advent. Dan lilin keempat
Ini yang sama dengan lilin yang pertama, lilin yang kedua, itu juga berwarna ungu. Lilin yang keempat disebut sebagai lilin malaikat, yang melambangkan kedamaian. Kita teringat akan pujian para malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga saat Natal Tuhan. Mereka berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lilin ini dinyalakan pada hari Minggu terakhir di masa Advent ini. Keempat lilin ini, harapan, cinta, sukacita, dan kedamaian, mesti tetap berkobar. Jika terang dari keempat lilin ini mulai redup, maka kita mesti membarui diri dengan tobat. Oleh karena itu, masa Advent juga disebut sebagai masa pertobatan. Masa pertobatan dilambangkan dengan warna ungu dalam liturgi masa Advent. Dalam bacaan-bacaan liturgi juga seringkali dimunculkan suara para nabi. Secara khusus Nabi Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oleh sebab itu, pada masa Advent ini, setiap orang Katolik diharapkan untuk menerima sakramen tobat, menerima tanda cinta dari Allah yang selalu siap mengampuni kita. Pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita mau diampuni? Ingat, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, kecuali kalau manusia itu tidak mau diampuni. Ketika manusia tidak mau diampuni Allah, itulah neraka. Itulah dosa melawan Roh Kudus. Dosa menolak rahmat paling luhur dari Allah, yaitu rahmat kasih. Dan ingat, dosa terbesar kalau kita merasa diri tidak berdosa. Selain Advent dimaknai sebagai masa penantian dan juga masa pertobatan, Advent juga disebut sebagai masa pengharapan. Pengharapan penuh sukacita bahwa keselamatan sudah digenapi oleh Kristus, bahwa realitas rahmat di dunia ini akan menjadi matang dan mencapai kepenuhannya. Dengan demikian kita diberi apa yang dijanjikan oleh iman, dan kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan memandang Dia sebagaimana adanya. Setiap orang Katolik tidak boleh putus asa, tetapi selalu memiliki harapan akan kehidupan kekal. Sakit, penderitaan, masalah tidak pernah abadi dalam kehidupan kita. Tuhan meminta kita untuk setia dengan lilin harapan, cinta, sukacita, dan damai agar tetap menyala. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat kembali karangan Advent ini. Di sana juga ada daun cemara atau evergreen yang melambangkan kehidupan yang berkelanjutan dan abadi. Kita semua anak-anak surgawi yang tinggal di bumi dan suatu waktu akan kembali ke surga. Lingkaran karangan Advent yang tidak memiliki awal dan juga akhir ini melambangkan keabadian Allah, juga keabadian jiwa, serta keabadian hidup yang diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas pada hari Minggu pertama Advent dalam tahun C, Yesus melukiskan hari Tuhan itu seperti jerat yang jatuh ke atas diri kita, tanpa kita ketahui waktu dan tempatnya. Apakah kita takut? Apakah Anda takut? Jangan takut. Selagi keempat lilin Advent kita selalu menyala dalam hati kita masing-masing, yaitu lilin harapan, cinta, sukacita, dan kedamaian, kita pasti memperoleh kehidupan kekal. Jagalah keempat lilin ini agar selalu menyala dalam hati kita masing-masing. Itulah identitas manusia Advent. Sekian dan terima kasih.